Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pembuatan sasis mobil guna memenuhi tugas pengetahuan manufaktur. Baik, di sini kita akan membahas tentang pembuatan sasis mobil. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Raska Akmal, kemudian ada Teguh Fitrianto, kemudian saya sendiri dari Yusdiansyah, kemudian ada Zahwa Audia, kemudian dan terakhir ada Muhammad Naufal. Baik, latar belakang. Dalam dunia otomotif, sasis atau rangka mobil merupakan salah satu komponen yang paling penting yang menjadi dasar dari seluruh struktur kendaraan. Sasis berfungsi sebagai kerangka utama yang menopang seluruh beban kendaraan, termasuk mesin, transmisi, suspensi, dan bodi kendaraan itu sendiri. Selain itu, sasis juga berperan penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta kenyamanan selama kendaraan digunakan. Sasis mobil merupakan kerangka utama yang menopang seluruh komponen kendaraan, serta berperan penting dalam stabilitas, kenyamanan, dan keselamatan. Dengan berkembangnya teknologi dan tuntutan efisiensi, desain sasis ini mengutamakan penggunaan material ringan dan kuat seperti aluminium atau komposit. Kemudian ada definisi. Sasis mobil merupakan struktur utama yang menjadi dasar dari sebuah kendaraan, berfungsi untuk menopang komponen-komponen penting seperti bodi, mesin, sistem transmisi, suspensi, serta tangki bahan bakar. Perannya sangat vital dalam menahan beban seluruh kendaraan, termasuk bobot komponen, penumpang, dan muatan. Biasanya, sasis dibuat dari material yang memiliki kekuatan tinggi, seperti baja atau besi, agar mampu menghadapi berbagai gaya yang bekerja selama kendaraan beroperasi, seperti torsi mesin, getaran dari permukaan jalan, serta tekanan akibat akselerasi maupun deselerasi. Selanjutnya di sini ada tujuan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini terdapat tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui cara pembuatan chassis mobil. Yang kedua itu menganalisa fungsi dan peran utama chassis mobil. Yang ketiga itu menganalisis pemilihan material yang tepat untuk meningkatkan kekuatan struktur tanpa menambah beban berlebih. Yang terakhir itu ada mengidentifikasi proses manufaktur yang digunakan. Next. Selanjutnya itu ada fungsi utama. Terdapat 5 fungsi utama. Yang pertama itu ada menopang berat bodi kendaraan, penumpang, dan mesin. Yang kedua itu mengakomodasi suspensi untuk meningkatkan kenyamanan dan stabilitas. Yang ketiga itu menahan torsi dari mesin, transmisi, percepatan, perlambatan, serta kejutan akibat permukaan jalan. Yang keempat, meredam dan menyerap energi dari benturan untuk mengurangi dampak terhadap kendaraan. Yang terakhir, sebagai landasan untuk berbagai komponen seperti bodi kendaraan, mesin, sistem transmisi, dan tangki bahan bakar. Selanjutnya ada kriteria. Dalam pembuatan chassis mobil diperlukan beberapa persyaratan agar chassis dapat berfungsi secara optimal. Berikut adalah kriterianya. Yang pertama itu kuat dan kokoh, sehingga mampu menopang mesin beserta kelengkapan kendaraan lainnya serta menyangga penumpang dan beban tanpa mengalami kerusakan atau perubahan bentuk. Yang kedua, ringan, agar tidak terlalu membebani mesin sehingga meningkatkan efektivitas tenaga yang dihasilkan. Yang terakhir, fleksibel untuk meredam getaran atau goncangan akibat tenaga dari mesin maupun kondisi jalan yang buruk. Ya, identifikasi kalau ada 2 alat. Yang pertama ada kekuatan struktur,
Pengawasan menghasilkan sambungan yang kuat antara berbagai komponen sapi. Yang kedua ada stabilitas dan ketahanan. Proses pengalasan untuk kapal terukur yang stabil dan mampu menerima getaran serta guncangan dan dari permukaan. Terus yang ketiga ada fasilitas riset. Pengawasan membutuhkan pabrikan untuk merancang strategi dan berbagai bentuk dan komunikasi yang kompleks dan dapat dioptimalkan oleh pendanaan. Yang terakhir adalah efisiensi biaya. Pengalasan adalah proses yang dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, yang dapat mengurangi waktu produksi dan biaya terhadap riset. Apa namanya? Ada pemilihan bahan. Yang pertama, ada baja. Baja adalah salah satu material yang paling umum digunakan oleh pembuatan jas mobil. Kelebihan utama dari baja adalah kekuatannya yang tinggi dan harganya terjangkau. Yang kedua ada aluminium. Aluminium semakin populer dalam industri otomotif, terutama pada mobil-mobil modern yang mengedepankan efisiensi bahan bakar. Aluminium memiliki berat yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan baja. Yang ketiga ada serat karbon. Serat karbon adalah mineral material dengan kekuatan tinggi yang memiliki bobot sangat ringan, membuatnya sangat diminati dalam industri mobil, balap, dan mobil sport kelas atas. Serat karbon terdiri dari benang karbon yang dijalin menjadi lebaran dan kemudian diperkuat dengan bensin. Yang terakhir ada komposit. Materi komposit adalah gabungan dari beberapa jenis material. Selanjutnya ada mesin CNC. Mesin CNC adalah proses produksi presisi yang menggunakan komputer untuk mengendalikan berbagai alat pemotong guna menghilangkan bagian-bagian dari blok material hingga bentuk yang diinginkan tercapai. Teknik ini memanfaatkan berbagai operasi termasuk penggilingan, pengeboran, dan pembubutan. Yang kedua ada pembuatan lembaran logam. Pembuatan lembaran logam melibatkan proses seperti pemotongan, pengelasan, dan pembengkokan untuk menghasilkan komponen sasis. Teknik ini cocok untuk membuat bagian seperti anggota silang, panel poros, penggerak, dan komponen kemudi. Keunggulannya adalah menghasilkan komponen kuat dengan bobot lebih ringan. Yang ketiga, pengacoran mati. Pengacoran mati melibatkan pemanasan logam hingga meleleh dan menyuntikkannya ke dalam cetakan untuk membentuk komponen. Teknik ini umum digunakan di industri otomotif untuk membuat bagian seperti blok mesin dan rumah transmisi. Meskipun siklus produksinya panjang, die casting efektif untuk memproduksi massal komponen rangka mobil seperti rangka bawah, bodi, dan suspensi. Selanjutnya ada skema pembuatan. Yang pertama dari bahan mentah, dilanjutkan ke pemotongan atau cutting dengan mesin CNC plasma atau laser cutter, atau lalu potong dengan sesuai dimensi desain. Selanjutnya pembentukan atau forming atau bending. Dilakukan dengan mesin press brake atau roll forming, bentuk rangka sesuai desain geometri. Selanjutnya pengelasan awal atau preliminary welding, spot welding bagian sambungan utama. Selanjutnya perakitan subkomponen chassis, gabung beberapa komponen hasil forming, sesuaikan dengan blueprint. Selanjutnya pemeriksaan dimensi dan kekuatan, quality check awal sebelum proses selanjutnya, welding penuh, heat treatment, dan lain-lain. Selanjutnya ada penerapan inovasi manufaktur terbaru. Yang pertama, penggunaan material. Dalam pembuatan chassis, mobil saat ini banyak yang sudah meninggalkan baja konvensional untuk mengurangi berat pada chassis. Oleh karena itu, inovasi yang dipilih adalah menggunakan material serat karbon dan aluminium alloy. Yang kedua ada welding. Multi-material joining teknologi seperti friction, stir welding, atau adhesive bonding memungkinkan penyatuan material yang berbeda secara efisien. Yang ketiga ada additive manufacturing, 3D printing. Dalam pembuatan chassis mobil, teknologi ini mulai digunakan untuk komponen-komponen tertentu, seperti bracket, mounting, dan cross member kecil. Keunggulan dari inovasi ini adalah waktu pengerjaan yang lebih cepat, pengurangan limbah, dan kustomisasi produk. Teknologi manufaktur digital.
Inovasi ini menggunakan sensor cerdas atau IoT sebagai monitor dan mengoptimalisasi produk chassis dengan lebih akurat dan efisien. Inovasi yang dipilih dalam pembuatan chassis mobil, inovasi tersebut sangat relevan diterapkan karena dapat mempercepat pekerjaan dan membuat produk jadi lebih presisi. Seiring berjalannya teknologi dalam dunia manufaktur harus mengikuti perkembangan teknologi pada saat ini dan mulai meninggalkan teknologi konvensional. Teknologi modern mempunyai banyak keunggulan seperti efisiensi waktu dan tenaga serta lebih akurat dan presisi daripada teknologi konvensional. Sebagai contoh, menggunakan additive manufacturing atau 3D printing sangat bermanfaat dalam membuat komponen custom, dapat membantu mahasiswa memahami desain, simulasi, dan produksi berbasis digital, CAD, slicing, dan printing. Lalu berikut adalah jenis 3D yang bisa digunakan. Nah, yang pertama itu adalah Selective Laser Melting atau SLM atau Direct Metal Laser Sintering atau DMLS untuk mencetak part logam seperti aluminium alloy dan titanium. Lalu yang kedua untuk plastik atau komposit, Fuse Deposition Modeling atau FDM dan stereolithography atau SLA. Prosesnya adalah dengan mendesain suatu komponen menggunakan CAD, kemudian dipotong model menjadi beberapa lapisan-lapisan atau slicing. Setelah itu, printer mencetak lapisan demi lapisan hingga membentuk komponen utuh. Nah, selanjutnya untuk keuntungan dari implementasi 3D printing. Nah, yang pertama itu fleksibilitas desain tinggi. Dapat mencetak bentuk geometri kompleks yang sulit dibuat dengan metode konvensional seperti casting atau machining. Terus yang kedua ada reduksi waktu produksi prototipe. Itu cocok untuk literasi desain cepat pada tahap pengembangan sasis. Lalu yang ketiga itu minimasi limbah material. Berbeda dengan subtractive manufacturing, misal CNC milling. Nah, 3D printing hanya menggunakan material yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir itu kostumisasi tinggi, ideal untuk kendaraan konsep, kendaraan balap, atau komponen khusus dalam jumlah kecil. Next. Lalu berikut tantangan implementasi 3D printing. Yang pertama itu skalabilitas produksi. Masih kurang efisien untuk produksi massal karena waktu pencetakan per unit relatif lama. Lalu yang kedua itu keterbatasan ukuran part. Printer industri memiliki batas dimensi pencetakan sehingga tidak bisa langsung mencetak keseluruhan rangka sasis. Yang ketiga itu kualitas mekanis yang bervariasi. Part hasil cetak mungkin memerlukan post processing, misal heat treatment dan finishing, untuk mencapai kekuatan dan toleransi yang diinginkan. Lalu yang keempat itu biaya tinggi untuk material dan mesin. Material khusus seperti logam untuk AM, powder aluminium dan titanium dan printer logam industri sangat mahal. Lalu ini ada 3 potensi pengaruh terhadap efisiensi produksi. Nah, yang pertama itu mempercepat proses desain dan pengujian prototipe sasis atau komponen pendukung. Yang kedua itu mengurangi waktu tunggu lead time untuk suku cadang atau part yang sulit ditemukan. Dan yang terakhir itu mengurangi jumlah tooling yang dibutuhkan karena tidak perlu cetakan permanen seperti pada casting. Selanjutnya, ini kualitas produk akhir. Itu ada 2. Yang pertama dapat meningkatkan presisi geometris untuk komponen tertentu. Dan yang kedua itu memungkinkan optimisasi struktur melalui teknik desain seperti topology optimization, menghasilkan komponen yang lebih ringan tapi kuat. Oke, ini untuk kesimpulannya. Jadi, proses pengelasan menjadi tahap paling krusial dalam pembuatan sasis karena menentukan kekuatan dan kestabilan struktur. Yang kedua, pemilihan material sangat mempengaruhi performa sasis. Material ringan seperti aluminium dan serat karbon semakin banyak digunakan untuk efisiensi. Lalu yang ketiga, ada teknologi manufaktur seperti CNC.
Pembentukan lembaran logam dan die casting memberikan fleksibilitas tinggi dalam produksi. Lalu yang keempat, itu inovasi seperti 3D printing, friction stir welding, dan sistem digital mulai diadopsi untuk meningkatkan presisi dan kecepatan produksi. Lalu ini untuk saran. Yang pertama itu pemilihan material perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kekuatan, bobot, dan biaya produksi. Lalu yang kedua, teknologi modern seperti 3D printing ideal untuk komponen khusus, namun belum efisien untuk produksi massal. Yang ketiga, proses desain sasis sebaiknya didukung dengan simulasi digital agar lebih efisien dan akurat. Lalu yang keempat, itu perlu terus mengikuti perkembangan teknologi manufaktur agar proses produksi semakin kompetitif dan presisi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.